Buat orang Rote, musik itu belahan jiwa kakak. Kalau dengar musik, batin rasanya tentram dan bahagia. Beta kasih tahu ya, dari dulu orang Rotendao memang suka bernyanyi. Kalau tak bernyanyi karena sakit gigi, paling tidak kami bersenandung. Kenalkan, bepu nama James. Belahir dan besar Pulau Rote. Su pernah lihat alat musik ini? Kami bilang ini sasandu. Alat musik kebanggaan kami orang Rotendao. Merdunya sasandu sudah terkenal sampai mancanegara. Sama terkenalnya dengan kisah nelayan kami yang gagah berani arungi samudra. Pulau Rote, kampung halaman B, ada di paling selatan negara Katong, Indonesia. Bisa bilang ini pulau paling ujung su. Petanya dekat sekali dengan Samudra Hindia dan Australia. Dari zaman nenek moyang sampai sekarang, melaut atau dolu sudah jadi kerjaan utama orang Rote yang tinggal di pesisir pantai. Nelayan kecil biasanya pi melaut naik ova atau kapal motor ini. Melaut di Rote itu sondai muda kakak. Sudah dari dulu batas laut Indonesia dan Australia bikin bingung nelayan. Akibatnya banyak nelayan Rote ditangkap karena dianggap melanggar batas perairan negara tetangga Australia. Jadi sekarang nelayan makin hati-hati. Karena sonde bawa alat navigasi, nelayan di sini pakai arah angin dan rasi bintang sebagai penunjuk jalan. Walau angin laut sangat kencang, nelayan tetap berani pancing ikan. Sonde pakai bom kakarong. Cukup pakai close atau senar pancing ini sah. Umpannya ya bisa pakai ikan kecil atau potongan cumi-cumi. Satu close bisa diisi banyak mata pancing. Jadi kalau semua ikan kena perangkap, lumayan hasilnya. Apa bosan? Sanda? Oh, naik kaya entah. Di bulan Desember, nelayan bisa bawa pulang banyak ikan. Dari 30 kumpul bisa dapat 500 ribuan. Kalau hasil banyak, hati riang kakak. Tapi kalau tangkapan lagi sepi, katong pusing tujuh keliling kakak. Di pasar ini, semua ikan boleh coba dibeli. Ada ikan sunu, kerapu, dan masih banyak ikan lainnya. Pasar ikan di Rote selalu ramai setiap hari. Apalagi kalau hasil tangkapan lagi banyak, pasar tambah ramai. Karena harga ikan jadi lebih murah. Alam berikan katong banyak manfaat. Tinggal karmana katong mengolahnya dengan baik. Selain ikan, laut kami juga simpan keindahan. Ombaknya bisa bikin yang suka selancar senang datang ke Rote. Ombaknya cantik, pantainya juga bersih dan putih.
kabar? Di pantai ini juga be sering berlatih sasanda sambil cari tamu untuk antar jalan-jalan. Gimana James? Besok antar saya jalan kemana? Tempatnya kayak gimana di sana? Tempat adat ya. Ya, rumah adat. Dengan antar tamu asing, hasilnya bisa buat kembangkan be dan bapak pun sanggar sasandu. Be su janjian dengan Excel, tamu dari Prancis. Mulai besok, be mau antarkan dia keliling Rotendao. Be bersyukur punya kampung halaman yang indah. Pantainya tenang, pasirnya putih. Jumpai banyak pantai di Rote, jumpai juga saiboa atau lontar yang jadi ciri khas pulau kami. Saiboa atau lontar mirip sekali dengan pohon palam kakak, tapi pohon lontar lebih tinggi. Soalnya ada yang tahu asal muasal saiboa dari mana datangnya. Ada yang sebut dari India, ada juga yang bilang dari timur. Tapi dari manapun asal usulnya, saiboa sudah jadi jati diri kami sejak lama. Bagi kami orang Rote, saiboa seperti pohon kehidupan. Itu karena semua bagian pohon, mulai dari buah, bunga, batang, air, sampai daunnya bisa dimanfaatkan. Pohon lontar juga dipakai untuk rumah adat di desa Boni ini. Umaina namanya. Rumah tradisional kebanggaan suku Rotendao. Sebelum ada Umaina, dulu suku Rote tinggal di gua-gua dan tebing. Untuk jaga katompung barang, sejak itulah dibangun Umaina. Umaina bentuknya seperti trapesium, membentang dari timur ke barat. Dari bagian depan rumah harus menghadap ke utara. Tujuannya supaya tak terkena tiupan angin barat yang kencang. Ada juga kepercayaan pagar batu wajib dikelilingi Umaina. Maksudnya untuk melindungi dari kemiskinan dan musibah. Jumlah Umaina di Rote semakin sedikit kakak. Di Bonisa bisa dihitung dengan jari. Ke desa Boni inilah hari ini Be mau ajak Excel supaya kenal lebih dekat dengan Rote. Selain pantai yang cantik, di Rote kami juga masih menjaga tradisi. Kalau Be sering main ke desa Boni. Selain antar tamu, Be juga punya keluarga jauh di sini.
kasih potong tuak. Oh, Bapak, kenalan dulu. Nah, untungnya katong ketemu Bapak Lawrence di sini. Beliau ini salah satu pengumpul tuak yang cukup terkenal di Boni. Kalau lihat dari cara Bapak Lawrence berpakaian, Kalau pisaunya? Besu tahu beliau mau siap-siap ambil tuak di kebunnya. Sambil manjat sampai di atas, seruan-seruan seperti ini pasti terdengar. Pak Lawrence baru saja bersair, katanya untuk bangunkan Saiboa. Sair itu untuk kasih tahu Yang dibiarin kalau sedang ada yang naik ke atas sana. Itu kan yang biarin kiranya tetes tambah. Jadi diperlukan ambil. Saiboa ada dua jenis, yang jantan dan betina. Kata Bapak Lawrence, beda Saiboa jantan dan betina kelihatan dari mayangnya. Saiboa jantan maupun betina, dua-duanya bisa hasilkan tua atau air nira. Tua isi atau air nira didapat dari mayang atau bunga Saiboa. Untuk mengambilnya, pakai hai kecil atau alat tampung nira dan iit yang mirip saringan. nggak digigit sama lebah. Memanjat Saiboa harus pelan-pelan dan hati-hati. Tak semua laki-laki di Rote bisa seperti itu. Buat yang tak bisa naik pun sudah jadi masalah, karena pekerjaan katong beda-beda toh kakak. Kalau sudah boleh turun, Pak. Kalau sudah boleh turun. Dalam sehari tua diambil 2 kali, pagi dan sore hari. Kalau satu hari menyadap 20 pohon, hasilnya bisa dapat 200 liter tua. Bagaimana hasilnya, Bapak? Lumayan bagus. Woi, lumayan. Ya, di saring Oh, kita tes dulu. tes dulu. Ayo, mari, Bapak. Tao mèo ngay ra đàn lê tê bung xì la ha tên là mê là đây cái lát tu lên đuôi hai. Selain tuak, ada juga makanan khas yang disediakan di Uma Ina untuk menyambut tamu. Ini sah, bunga daun pepaya dan daun marungga yang dipetik dari kebun sendiri. Daun marungga dan bunga pepaya banyak tumbuh di pekarangan kami. Saat ada tamu datang atau gelar acara adat, makanan ini pasti jadi sajian kami. Ya, tao về là nạ đó. Kasih habis. Dia sak. Au, cái anak itu to ni sama otak ni deh. Ni Pak saya, Pak. Pak ande. Wih, dia saya pakai soda tengah lah, Pak. Ini untuk diminum. Minum tuak Fade. Ayo kita minum sedikit air nira dulu. Manis. Bahasa rotanya utaifo. 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 Tuak yang sudah dibawa ke tanah dengan haik seperti ini, kami sebut dengan tua isi. Kami orang Rote bergantung betul dengan tua isi ini, terutama di musim kemarau atau kekeringan. Dengan minum tua isi, kami bisa kenyang seharian. Kawan-kawan tidak ikut makan juga. Iya, keras sekali.
Sadi hela oe tuak mandae anai osi. Artinya, asalkan ada nira dan daun marungga saat kemarau, semua aman sah. Makan tambah. Tambah. Woi, gitu jangan bisa pulangnya nanti gini. Be senang kalau tamu yang be antar dulu senang. Excel sepertinya puas lihat alam dan budaya di Rote. Dari desa Boni, be mau ajak Excel lihat lebih dekat. Kami orang Rote pun cita rasa seni yang tinggi. Be mau ajak Excel ke rumah untuk ketemu be pembapa. Sekalian be mau kenalkan Excel dengan alat musik sasandu. Buat keluarga, sasando sudah jadi napas kedua. Selain jadi sumber rezeki, sasando juga jadi sarana salurkan hobi bermusik. Bepem Bapak pandai sekali main musik sasandu. Dia belajar alat musik ini dari muda. Dulu Bapak bayar 200.000 supaya bisa latihan sasandu. Itu pun cuma untuk 1 jam. Karena tak punya banyak uang, Bapak hanya belajar 1 jam sah. Dari situ Bapak latihan sendiri di rumah sah. Sekarang Bapak sudah jadi guru sasandu sah. Tapi sudah jadi salah satu pembuat alat musik kebanggaan kami, orang Rotendao. Sasandu berasal dari kata sandu atau sanu, yang artinya getar. Sasando yang dawenya ada 11 disebut sasando biola. Nah, kalau yang Bapak buat ini namanya sasando gong, dawenya ada 7. Sebelum dipasang di badan sasando, daun lontar harus dikeringkan dulu. Lamanya bisa sampai seharian. Dengan ada daun ini, nada dawe bisa terdengar lebih bulat lagi. Kata Bapak, asal-usul sasando juga ada ceritanya. Dulu ada seorang pemuda, namanya Sangguana. Ia terdampar di sebuah pulau dan jatuh cinta dengan putri raja. Raja bersedia nikahkan putrinya asalkan Sangguana bisa buat alat musik untuknya. Ketika Sangguana tertidur, ia mimpi main musik dari Saiboa. Dari situlah kemudian sasando ada sampai sekarang. Selamat siang.
Di bengkel ini, B dan kawan-kawan sering latihan sasandu sama bapak. Siapa saja boleh datang ke sini untuk belajar kakak. Tak perlu bayar, semuanya gratis. Taralole de faile que dalin mama ela dale doki atein papa ma ai do no elele ole ma welele kelole de kala davia lewena mama ema ela de Tali, pengen. Jadi buat dari gitar. Tali apa? Tali kopling motor. Dan untuk style-style dia punya suara bagaimana? Di Rotendao, cuma tersisa beberapa orang yang bisa ajarkan sasandu, yaitu bapak, B, dan kawan-kawan yang tinggal nun jauh di sana. Yang lainnya banyak yang sudah jalan ke Kupang. Karena itu juga sasando jadi lebih terkenal di Kupang daripada di tempat asalnya. Wih, terima kasih Bapak. Tambah itu lagi. Bagaimana? Sudah jadi orang Rote? Sepertinya. Dulu waktu beta pun bapak masih muda, pemain sasandu di Rote masih banyak. Laki-laki di Rote kalau sonde tahu main sasandu itu payah sekali. Karena dulu kalau mau melamar perempuan jadi istri sah harus tahu main sasandu dan bernyanyi dulu. Tapi sayang, anak muda sekarang anggap katong pun alat musik ini ketinggalan zaman. B pun baru serius tekuni alat musik ini sekitar 3 tahun lalu. B malu, masa bapaknya jago main sasando tapi anaknya sonde bisa apa-apa jo. Den giat latihan, B mau bawa sasando terkenal lagi. Biar semua orang tahu, semua orang bisa dengar kalau Rotendao punya alat musik kebanggaan.